Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial pemasangan GPS tracker di mobil. Nah, sekarang saya akan coba pasang GPS baru di mobil Toyota Vios saya ini. Nah, jadi untuk GPS yang akan saya pasang kali ini, saya akan pasang GPS tracker dari Sherlock tipe G02S. Nah, jadi bagi sobat sekalian yang mungkin saat ini sedang berencana untuk memasang GPS tracker di mobil kesayangan kalian, nah kalian bisa beli ini GPS tracker dari Sherlock tipe G02S ini karena GPS ini sangat recommended untuk digunakan di mobil kesayangan kalian. Oke, teman-teman semuanya, jadi untuk pemasangan kali ini saya akan pasang di mobil Toyota Vios saya. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin ingin memasang di mobil yang berbeda dengan mobil saya ini, sebenarnya cara pemasangannya sama saja, asal kalian bisa menentukan di mana kabel atau jalur-jalur kabel yang tepat untuk dihubungkan di GPS trackernya. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara menentukan kabel-kabel mana yang akan dihubungkan ke GPS trackernya. Oke, sobat sekalian, jadi simak terus video ini, jangan di skip, dan jika video ini bermanfaat, nantinya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Deanski. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan video ini ke video pemasangan atau penyambungan kabel-kabel GPS ke mobil, nah terlebih dahulu saya akan kasih tunjuk apa saja isi dari kotak pembelian GPS Sherlock tipe G02S ini. Nah, yang pertama yang muncul itu adalah buku panduannya. Oke. Nah, selanjutnya begitu kita buka di halaman selanjutnya, langsung dikasih tahu di sini apa saja fitur-fitur daripada si GPS Sherlock tipe G02H ini. Ada 10 ya, teman-teman ya. Di sini ada ACC detection, electronic fence, low power alarm, track playback, real time positioning, electronic fortification, dan selanjutnya ada displacement alarm, SOS alarm, cut off oil and power, trimming alarm, dan yang terakhir ada vibration alarm. Nanti untuk pengertian daripada fitur-fitur ini untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jadi di GPS ini sudah ada mikrofon, sudah ada tombol SOS-nya dan juga GPS-nya juga. Dan selanjutnya di sini ada panduan penyambungan kabelnya. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir ketika sobat sekalian membeli GPS ini, maka di buku panduannya sudah ada tertera kemana saja kabelnya ini kita sambungkan ya. Jadi sudah ada di sini selengkapnya. Tapi kalau teman-teman semuanya bingung, kalian bisa ikuti saja cara pemasangan yang ada di video ini. Oke, kemudian yang selanjutnya tentunya saya akan kasih tunjuk modul GPS-nya. Nah, ini dia teman-teman. Ini untuk GPS-nya. Jadi ukurannya cukup kecil, hanya seukuran gini ya. Dan kemudian di sini ada 3 soket ya. Di sini ada soket yang kabelnya 4, ada merah, hitam, kuning, dan orange. Dan kemudian ada soket yang 2 kabel, ada warna biru dan warna hijau. Dan selanjutnya juga ada soket yang 2 kabelnya, ada orange dan ada warna putih. Oke, saya akan kasih tahu nanti selengkapnya. Dan selanjutnya di sini ada relay. Jadi GPS ini sudah dilengkapi relay ya pada pembeliannya. Untuk relay yang digunakan, dia relay yang tegangannya 12 volt dan 40 ampere. Ini dia. Dan sudah dilengkapi dengan soket relaynya atau rumah relaynya. Nah, di sini teman-teman. Jadi karena di relay ini terdapat 4 kaki atau 4 pin, maka kabel di soketnya juga ada 4. Ada warna putih, ada warna hijau, ini ada 2 warna hijau, dan ada warna kuning. Jadi masing-masing kabel ini sudah terhubung ke pin yang ada di relay ini sendiri. Jadi untuk di kaki daripada relay ini ada 4 pin, ada pin nomor 86, pin nomor 87 maksud saya, kemudian ada 87A, dan ada pin nomor 85. Jadi ini yang 85, ini 87, ini 87A, dan ini pin nomor 86. Oke, jadi cara pemasangannya sangat gampang. Tinggal dicolokin seperti ini aja. Oke, ya, itu untuk relaynya. Dan yang selanjutnya di sini ada mikrofon ya. Ya, jadi mikrofon ini berfungsi untuk
menyadap suara orang yang ada di dalam mobil. Oke, dan selanjutnya di sini ada tombol SOS ya. Nah, ini dia tombol SOS-nya, dan ini juga soket yang akan kita hubungkan ke modul GPS-nya. Oke. Dan yang selanjutnya ini juga ada rangkaian 4 kabel. Jadi ini kita hubungkan ke modul GPS-nya. Nanti akan saya terangkan lebih lengkapnya. Dan selanjutnya di sini ada SIM card-nya dari Telkomsel, khusus untuk GPS, IoT ya. Jadi sudah disertai dengan SIM card-nya. Dan yang terakhir di sini ada perekat untuk si modul GPS-nya. Nanti kita tempel di dashboard atau dimanapun kita letakkan modul GPS-nya. Oke, itu saja teman-teman untuk isi dari paketan daripada si GPS ini. Sudah lengkap semuanya dan tinggal pemasangan. Tapi sebelum pemasangannya teman-teman, saya akan terangkan dulu kemana saja masing-masing kabel ini dihubungkan. Simak terus video ini. Oke, jadi untuk soket yang pertama ini, yang kabelnya ada 2, ada warna orange dan ada warna putih. Nah, ini dikoneksikan atau dihubungkan ke tombol SOS yang sudah tersedia ya teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kita colokin aja seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, nah selanjutnya untuk tombol yang ini, untuk soket yang 2 kabel juga. Ini ada warna biru, ini ya, ada warna biru dan warna hijau. Ini dihubungkan ke sini teman-teman, ke mikrofonnya yang berfungsi untuk menyadap suara yang ada di dalam mobil. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita colokkan seperti ini. Oke, selesai. Nah, itu dia untuk 2 soket yang masing-masing ada 2 kabel. Oke, jadi biar lebih simpel saya cabut aja dulu nih. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada 1 soket yang kabelnya ada 4. Ada warna merah, hitam, orange dan kuning. Untuk soket yang satu ini kita hubungkan ke rangkaian kabel yang sudah tersedia juga. Ini dia teman-teman. Jadi untuk warna kabel yang di sini dengan yang di soket ini dia sudah sama, merah, hitam, orange dan kuning. Nah, saya akan buka dulu pengikatnya. Oke. Sudah dibuka, di sini ada soket jantannya. Jadi tinggal kita colokkan ke soket yang ada di GPS-nya. Jadi seperti ini. Oke, jadi warna kabelnya sama sesuai urutannya. Nah, kemudian kita akan sambungkan ujung keempat kabel ini ke relay dan ke kabel yang ada di mobil. Oke, sekarang saya akan jelaskan kemana saja keempat kabel ini akan dihubungkan. Nah, yang pertama di sini ada kabel warna merah. Untuk kabel warna merah ini dia sudah dilengkapi dengan spring ya di dalam sini untuk pengaman. Nah, untuk kabel yang warna merah ini dia dihubungkan ke kabel yang ada di mobil, yaitu kabel positif 12 volt standby, atau boleh juga kita sambungkan ke positif aki. Tapi untuk lebih amannya kita sambung saja ke kabel yang ada di dalam dashboard. Nah, kemudian untuk kabel warna hitam. Untuk kabel warna hitam ini adalah kabel negatif. Boleh kita hubungkan ke negatif aki atau kita sambung ke bodi mobil. Nah, selanjutnya kabel warna orange. Untuk kabel warna orange ini kabel yang terhubung ke ACC, kabel ACC. Ya, itu dia. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video ini. Oke, dan yang terakhir di sini ada kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning ini terhubung ke kabel relay nomor 86, pin 86 atau kabel yang warna kuning pada soketnya. Kuning ke kuning relay. Dan selanjutnya tinggal kabel yang ada di relaynya. Jadi tinggal 3 kabel lagi. Kalau yang kuning ini tadi terhubung ke kabel warna kuning yang ada di modul. Ini dia. Oke ya. Nah, selanjutnya kabel warna putih yang ada di relay. Untuk kabel putih yang ada di relay atau ini kabel relay pin nomor 85. Ini kita sambung bersamaan dengan kabel merah yang ada di modul. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ada kabel hijau yang masing-masing terhubung ke pin nomor 87A dan pin nomor 87. Nah, kedua kabel ini berfungsi untuk cut off engine. Jadi nanti kita akan cari kabel cut off engine atau kabel engine yang ada di mobil. Jadi untuk kabel engine ini kita akan cari ketika kabel itu tidak terhubung, maka mesin mobil sama sekali tidak bisa hidup. Di starter bisa tapi nyala nggak bisa, ya, mesin mobil nggak bisa hidup. Nah, jadi kabelnya kita akan cari di mobil.
Lalu kita gunting kabel yang ada di mobil itu dan masing-masing ujungnya kita sambungkan dengan kabel hijau yang ada di relay ini. Nah, itulah dia fungsi untuk masing-masing semua kabelnya atau keterangan dari penyambungan kabelnya. Jadi untuk lebih lengkapnya diagram pemasangannya saya akan tampilkan di video ini. Oke, sobat semuanya, itulah dia tadi keterangan untuk penyambungan masing-masing kabel, baik kabel yang ada di modul maupun kabel yang ada di relaynya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pemasangan atau penyambungan kabel di mobilnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memasukkan terlebih dahulu SIM card ini ke dalam GPS-nya. Nah, caranya kita ambil SIM card-nya ya, kemudian kita buka. Di sini ada lubang untuk membuka, kita tinggal buka saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan SIM card ini ke GPS-nya. Untuk pemasangan SIM card-nya kita buang saja cangkang yang paling besar seperti ini. Yang ini tidak dipakai karena tidak muat di GPS-nya. Dan bagian ini kita pasang ke tempat SIM card-nya. Jadi untuk tempat SIM card-nya ini teman-teman, ya. Kita slide saja ke kiri untuk membuka penutupnya. Kita slide dan kemudian kita tarik ke atas untuk membuka. Nah, setelah itu masukkan SIM card dengan posisi kuningan berada di bawah seperti ini dan bagian sisi miring berada di kanan atas. Oke. Tempatkan seperti ini. Pastikan posisinya sudah benar. Kemudian tinggal kita geser ke kanan untuk penutupnya. Oke, itu dia. Nah, sesudah itu jangan lupa untuk menyalakan GPS-nya, teman-teman ya. Di sini ada tombol on off ya. Di sini ada tombol on off. Di sini posisinya masih off. Tinggal kita geser ke bawah. Nah, maka dia sudah berada di posisi on dan GPS sudah menyala. Nah, kenapa ini bisa menyala padahal dia belum terhubung ke aki atau ke kabel mobil? Karena GPS ini sudah memiliki baterai bawaan ya, jadi dia bisa menyimpan arus listrik sendiri. Oke, jadi tinggal kita tutup aja seperti ini. Oke, saya akan pasang di kiri dashboard ya, di dekat laci di sini. Saya akan buka lacinya dulu. Oke, ini dia. Nah, di sini bisa dilihat ya sobat semuanya. Di sini ada banyak sekali rangkaian kabel atau di dekat kotak spring. Di sini kan ada spring nih teman-teman ya. Nah, di sini banyak kabel. Jadi nanti saya akan instalasi kabel-kabel GPS-nya di bagian sini. Oke, jadi bagaimana cara menentukan kabelnya? Simak terus video ini. Oke, sobat semuanya, sekarang kita akan mulai melakukan instalasi GPS-nya di mobil. Nah, tapi sebelum memulai melakukan instalasi, jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk memulai melakukan instalasi. Yang pertama dan wajib kita miliki itu adalah tes pen DC. Nah, ini teman-teman. Jadi tes pen DC ini fungsinya adalah untuk menemukan jalur kabel di mobil yang nantinya akan kita sambungkan ke kabel GPS-nya. Jadi inilah yang akan berfungsi untuk menemukan kabel-kabel mana yang tepat untuk disambungkan dengan kabel GPS-nya. Nah, selanjutnya jangan lupa gunting dan yang terakhir solasi untuk membungkus sambungan kabel. Ya, kabel pertama yang akan kita sambung adalah 4 kabel yang tadi sudah saya jelaskan di awal video, yaitu kabel merah, hitam, kuning, dan orange. Dan ini langsung terhubung ke GPS-nya ya, yang soket yang 4 kabel. Jadi kita sambung seperti ini dan kemudian ujungnya ini kita akan sambungkan satu persatu di kabel yang ada di mobil. Oke, jadi kabel pertama yang akan saya sambung adalah kabel merah. Ini dia teman-teman. Jadi kabel merah ini adalah kabel positif 12 volt standby. Oke, kita akan cari kabelnya. Oke, jadi untuk menentukan di mana di sini kabel positif 12 volt standby, pastikan kunci mobil dicabut atau kunci mobil dalam posisi off. Nah, kemudian kita gunakan tes pen DC ini dan kita colokkan saja ke mana saja kabel yang nanti kita akan temukan kabel 12 volt. Jadi kalau kita colokkan, maka tes pen ini akan menyala. Oke, di sini saya sudah temukan ya salah satu kabel positif 12 volt standby. Ini dia yang warna biru, yang besar.
Nah, kalau saya colokkan di sini, maka lampunya nyala tuh. Nah. Oke, jadi sebenarnya untuk kabel 12 volt banyak ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal gunakan saja ujung touchpen ini. Kita colokkan saja ke masing-masing kabel. Nah, ini juga 12 volt standby ya. Kemudian ini juga tuh. Ya, ini. Nah, tapi biar lebih gampang menyambungnya, saya pilih yang ini saja. Ini dia kabel 12 volt standby. Di sini saya sudah kupas. Oke, jadi kabel merah kita sambung ke sini. Oke, di sini untuk kabel merah atau kabel positif 12 volt standby GPS-nya sudah terhubung ke kabel positif 12 volt standby yang ada di mobil. Selanjutnya saya akan pasang kabel GPS yang warna orange. Ini dia teman-teman. Jadi untuk kabel orange ini tadi ini adalah kabel ACC ya. Untuk mencari atau menemukan di mana letak kabel ACC di antara rangkaian kabel mobil ini yang nantinya akan kita sambungkan dengan kabel GPS yang warna orange. Jika kita mencarinya dengan menggunakan touchpen ya, dan kita pilih salah satu kabel, maka touchpen ini hanya akan menyala ketika kunci kontak di posisi ACC. Nah, di sini saya sudah menemukan kabel ACC di mobil saya ini, teman-teman. Kabel ACC-nya warna abu-abu ya. Nah, kemudian ketika saya colok ini touchpen-nya tidak menyala karena memang posisi kunci kontak masih saya cabut. Oke, saya akan tunjukkan touchpen ini akan menyala di kabel ini ketika kunci kontak di posisi ACC. Oke, saya akan kasih tunjuk bahwa ini adalah betul kabel ACC. Di sini untuk touchpen-nya sudah saya colokkan ke kabel tadi yang sudah saya temukan, dan posisi lampunya masih mati ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan putar kunci kontak di ACC. Oke, dia menyala ya teman-teman ya. Saya coba cabut kuncinya, dia mati, dan ketika di posisi ACC dia menyala. Oke teman-teman ya. Oke, jadi untuk kabel orange GPS-nya sudah tersambung dengan kabel ACC yang ada di mobil. Ini dia teman-teman, sudah saya sambung. Oke, jadi sudah 2 kabel yang tersambung dari 4 kabel, dan selanjutnya saya akan sambung kabel yang ketiga, yaitu kabel hitam atau kabel negatif. Jadi untuk kabel negatif ini sangat gampang, kita tinggal tempel saja di bodi mobil ya. Terserah mau di besi yang mana, pokoknya dia besi ya, yang terhubung langsung ke bodi mobil, dan itu sudah tersambung dengan negatif aki ya. Oke, jadi saya akan tempel di sini untuk kabel hitam ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dia sudah nempel ke bodi mobil. Oke, selanjutnya kabel yang terakhir di antara 4 kabel GPS-nya. Sekarang tinggal kabel yang warna kuning ya. Jadi untuk kabel warna kuning ini kita sambung ke kabel relay yang warna kuning juga. Ini dia. Atau kabel relay pin nomor 86. Oke, jadi langsung aja saya sambung. Oke, sudah saya sambung kabel kuning GPS-nya ke kabel kuning yang ada di relay atau kabel pin nomor 86. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini tinggal 3 kabel lagi, yaitu kabel yang ada di relay. Tinggal kabel warna putih dan kabel warna hijau ya. Di sini warna hijau, teman-teman. Ini kalau di video ini jadi warna biru dia ya. Jadi sini warna hijau sebenarnya aslinya, dan saya akan sambung kabel warna putih ini. Jadi kabel warna putih ini adalah kabel pin nomor 86 pada relay. Nah, ini tadi saya lupa ya, seharusnya ini langsung disambung dia ke kabel bersama dengan kabel merah GPS-nya tadi, atau ini kabel positif 12 volt standby. Jadi untuk kabel putih ini langsung saja kita sambung dengan kabel yang warna merah pada kabel GPS tadi ya. Oke. Nah, tapi karena dia kabelnya pendek, saya akan tambahkan dia kabel lagi biar panjang, biar bisa langsung sambung ke 12 volt tadi. Oke teman-teman, saya sudah selesai menyambungkan kabel putih pada relay atau kabel pin relay nomor 85. Dan di sini saya sudah tambahkan kabel tambahan agar bisa sampai ke kabel yang ada di mobil. Dan kabel yang warna putih ini dia terhubung ke kabel di mobil yang 12 volt standby atau positif 12 volt standby bersama dengan kabel warna merah pada GPS ya. Oke, tadi saya lupa langsung menyambungkannya teman-teman. Oke, dan yang terakhir langsung saja kita pasang, tinggal 2 lagi nih teman-teman ya. Ini ada kabel berwarna hijau. Jadi ini adalah kabel cut off engine. Oke, jadi kita
akan cari di mana di sini kabel cut off engine-nya atau kabel engine yang nantinya akan kita gunting dan kita sambungkan masing-masing ujungnya dengan kedua kabel warna hijau ini. Oke, jadi cara untuk menemukan di mana letak kabel cut off engine. Caranya kita tinggal pilih saja salah satu soket yang ada di kabel-kabel ini. Nah, kita coba cabut salah satu soketnya. Nah, saat kita cabut soket ini, kemudian kita coba starter. Kalau dia tidak bisa hidup saat mesin di starter, maka letak kabel cut off engine ada di sebelah sini. Oke ya, teman-teman ya. Oke, saya akan coba tes. Nah, di sini kabelnya atau soketnya sudah saya cabut. Semoga saja setelah saya cabut soket ini, maka mesin mobil tidak dapat menyala. Oke, sekarang saya akan coba tes menyalakan mesin mobil. Nah, saya akan coba posisikan di posisi ACC dan kita lihat di sini tidak ada indikator apapun yang menyala. Kemudian saya posisikan di on. Oke, maka indikator di dashboard juga tidak ada yang menyala. Oke, kemudian saya coba starter ya. Oke, tidak bisa nyala ya teman-teman mesinnya ya. Nah, oke teman-teman, jadi dari sini kita tahu bahwa betul soket yang saya cabut tadi, yang ini, terdapat kabel untuk cut off engine-nya, untuk si GPS-nya. Karena di sini teman-teman ya, untuk ketika kunci kontak di ACC atau di on, tidak ada indikator di dashboard yang menyala, kecuali ini untuk pintu ya teman-teman ya. Jadi itu pertanda bahwa di soket inilah kabel untuk cut off engine-nya berada. Iya, jadi di soket ini terdapat banyak kabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabel. Yang hitam ini tentu dia adalah kabel negatif. Nah, biasanya untuk kabel cut off engine itu kabel yang warna putih ini teman-teman. Sama seperti di mobil-mobil Toyota lainnya teman-teman ya. Kalau dia mobil Toyota. Dan kabel putih ini kita potong menjadi 2 bagian. Yap, teman-teman semuanya, untuk kabel cut off engine-nya sudah saya potong dan sudah menjadi 2 bagian. Ini dengan ini. Nah, selanjutnya tinggal disambung ke kabel relay yang warna hijau setiap ujungnya. Oke, sudah selesai teman-teman. Di sini untuk kedua kabel warna hijau ini sudah saya sambungkan di kabel cut off engine di setiap ujungnya. Ini ujungnya satu dan ini ujung yang satunya lagi. Oke, sekarang saya tinggal merapikan kabel-kabel ini semuanya. Tapi saya kembalikan dulu ini soketnya ke tempatnya. Ya teman-teman semuanya, sudah selesai ya. Saya menyambung semua kabel-kabel relay beserta dengan kabel GPS-nya yang 4 kabel. Ini dia soket yang 4 kabel. Dan ini semua kabel-kabelnya sudah saya rapikan. Dan relaynya saya gantung di sini. Ya, ini dia GPS-nya. Kita tinggal sambung saja. Oke, dan dia sudah langsung menyala setelah saya menghubungkan dia ke kabelnya. Dan sebelum kita menempatkan dia di tempatnya untuk GPS-nya ya, jangan lupa langsung kita pasang juga mikrofonnya. Nah, jadi untuk mikrofon ini juga dia tempatnya harus yang tersembunyi ya. Dia harus tersembunyi, jangan sampai dilihat orang. Sesudah itu kita tinggal colokkan dia di soket yang ada di GPS-nya. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk menghubungkan ini tombol SOS ke GPS-nya. Kabelnya di GPS itu warna orange dan warna putih. Oke, selesai. Jadi untuk GPS dan mikrofon, kemudian untuk tombol SOS juga, yang tiga-tiganya ini tempatnya harus tersembunyi. Jadi terserah teman-teman semuanya, kabel-kabelnya ini mau dari mana dia ditempatkan ya. Jadi itu semua terserah sobat sekalian. Oh ya teman-teman semuanya, jadi karena ini GPS-nya sudah terhubung dan dia sudah menyala ya. Jadi terlebih dahulu saya akan terangkan dulu untuk masing-masing lampu indikator ini. Di sini ada warna merah, ada warna biru dan ada warna kuning. Jadi untuk lampu warna merah ini pertanda bahwa GPS ini sudah terhubung ke power atau ke arus listrik dari si mobil. Kalau lampu merah ini tidak menyala, itu berarti ada kesalahan pada GPS atau dia salah pemasangan atau arus tidak ada terhubung dengan GPS-nya.
Nah, kemudian di tengah-tengah di sini ini ada LED warna biru ya, lampu indikator warna biru. Nah, ini untuk sinyal GPS. Nah, jadi kalau lampu biru ini tidak menyala, berarti GPS tidak menerima sinyal sama sekali. Nah, kalau dia berkedip cepat, itu pertanda dia sedang mencari sinyal GPS. Dan kalau kedipannya melambat seperti ini, nah itu berarti sinyal GPS-nya sudah normal dan sudah bagus. Oke, selanjutnya untuk lampu yang warna kuning. Ini lampu yang warna kuning ini untuk sinyal SIM cardnya atau kartu GSM-nya. Kalau dia tidak menyala, maka ada kesalahan pemasangan pada SIM cardnya. Dan kemudian kalau dia berkedip cepat, ya itu pertanda dia sedang mencari sinyal GSM. Nah, kalau kedipannya lambat seperti ini, oke, itu pertanda bahwa sinyal GSM-nya bagus atau normal. Oke, itulah dia untuk indikator lampu GPS-nya. Oke, teman-teman semuanya sudah selesai ya pemasangan GPS kita. Dan selanjutnya saya akan kasih tunjuk teman-teman untuk penggunaan selanjutnya, yaitu mendownload aplikasinya dan penggunaannya lebih lanjut lagi. Oke, teman-teman semuanya, karena pemasangan atau instalasi GPS-nya sudah selesai. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan aktivasi SIM card GPS-nya. Nah, untuk cara aktivasinya adalah kita akan mengirimkan SMS ke nomor GPS kita. Untuk melakukan aktivasi, kita ketikkan huruf kapital APN, M2 M Auto Tronic dan hashtag. Nah, tanpa spasi, jangan sampai ada spasinya karena itu tidak akan dibalas. Oke, selanjutnya kita akan kirim. Oke, sudah terkirim ya. Nah, kita akan tunggu balasan dari GPS-nya. Oke, dan ini balasannya teman-teman ya. Jadi balasannya sudah ada. APN_OK, the terminal will restart after 30 seconds. Oke, jadi aktivasi kartu SIM card GPS-nya sudah selesai. Dan kita akan tunggu selama 5 menit ya, sebelum kita melakukan mengecek status GPS kita. Oke guys, jadi setelah melakukan aktivasi SIM card GPS-nya dan kita sudah menunggu 5 menit setelah aktivasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cek status GPS dengan cara mengirim kembali SMS ke nomor GPS-nya. Untuk SMS yang akan kita kirim adalah isinya seperti ini. Kita ketikkan status, kemudian ditutup dengan hashtag ya, dan kita kirim. Oke, sudah terkirim. Kemudian kita tunggu balasannya. Oke, sip. Di sini balasannya sudah ada dari GPS-nya teman-teman ya, dan tulisannya atau balasannya itu charging GPRS link up and way signal level middle PPP state 3 GPS off, ACC off, dan defense off. Oke, dan selesai sudah untuk aktivasi SIM card GPS dan cek statusnya. Dan sekarang kita akan melakukan download aplikasi GPS-nya. Ya, sekarang saya akan download aplikasinya. Untuk aplikasi daripada GPS Sherlock G02S ini, nama aplikasinya adalah S-Make ya. S-Make itu dia. Sorry. Ya, S-Make. Nah, ini dia namanya, dan kita install. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, setelah aplikasi GPS-nya terinstall, langsung saja kita klik buka untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini kita langsung ditujukan ke halaman login. Dan di halaman login ini ada 2 zona yang harus kita pilih salah satunya. Di sini ada zona internasional dan zona mainland China. Jadi kalau kita tinggal di negara Cina, maka kita pilih mainland China. Tapi karena kita tinggal di luar Cina atau di Indonesia ya teman-teman ya, kita pilih internasional. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya, atau mungkin didaftarkan oleh si penjualnya ya, dan kita masukkan. Dan nanti kalau teman-teman semuanya ingin merubah username dan passwordnya, bisa juga melalui aplikasi ini, biar passwordnya sesuai dengan keinginan sobat sekalian.
Oke, setelah itu kita klik login. Setelah diklik login, maka kita akan melihat tampilan posisi mobil kita berada saat ini. Inilah posisi mobil saya saat ini. Ya, saya berada di dekat Danau Toba ini, teman-teman. Nah, inilah mobil saya. Dan ini sungguh real time. Ya, mantap sekali ini GPS-nya, teman-teman. Jadi nggak ngaco dia ya. Betul, ini posisi mobil saya. Kalau saya bikin tampilan yang seperti real gitu ya, maka akan menunjukkan perbukitan, teman-teman. Karena saya tinggal di daerah Sumatera Utara, jadi masih banyak bukit dan pepohonan yang segar-segar, yang masih sejuk udaranya. Oke, itu dia untuk tampilan awalnya, yaitu tampilan monitoring ya, teman-teman. Nah, kalau seandainya posisi teman-teman masih belum pas di tampilan ini, jangan lupa klik refresh yang ada di atas. Ini dia refresh. Oke, dan ini sudah sesuai posisinya dengan posisi saya saat ini. Itu untuk tampilan monitoring. Selanjutnya kita pilih menu list atau menu daftar. Nah, untuk di menu list ini di sini akan ditampilkan daftar GPS yang sudah kita input emailnya di aplikasi ya. Oke. Nah, di sini karena saya GPS-nya cuma satu ya, maka di sini yang tertera cuma satu saja, yang online di sini. Dan pastikan juga teman-teman semuanya setelah selesai melakukan registrasi ataupun aktivasi SIM card yang ada di GPS-nya, dan kemudian cek statusnya GPS sudah selesai, maka pastikan GPS-nya online. Oke, karena dia online, nah kemudian kita pilih GPS yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada positioning. Di sini akan menampilkan posisi mobil kita lengkap dengan data detailnya. Oke, kemudian kalau kita balik lagi, maka kita akan pilih menu the playback. Untuk menu playback ini dia akan menampilkan histori dari perjalanan mobil kita sesuai dengan pilihan tanggal. Jadi kalau kita mau pilih hari ini, kemarin, atau custom, kita pilih awal dan akhirnya, maka dia akan menampilkan histori perjalanan kemana saja mobil kita sudah jalan. Oke, saya pilih saja cancel, saya back. Dan kemudian yang terakhir di sini ada instruction. Jadi di instruction ini dia ada macam-macam, ada banyak. Ada termasuk dia remote control, yaitu seperti engine cut off control. Jadi kalau engine cut off control ini dia berfungsi untuk mematikan dan menyalakan mobil ya. Gini dia caranya. Kalau kita pilih kita pilih engine cut off control, maka pertama-tama kita masukkan dulu password akun kita. Nah, kemudian di sini akan ada 2 pilihan, restore engine dan stop engine. Restore engine itu mengembalikan status mobil agar bisa dinyalakan, dan untuk stop engine dia akan memerintahkan GPS mematikan mesin mobil kalau mesin mobil sedang berjalan. Oke, sekarang saya akan kasih tunjuk kepada sobat semuanya bagaimana cara menggunakan fitur cut off engine. Oke, pertama-tama jangan lupa kita buka dulu menu instruction pada aplikasi GPS dan kita pilih engine cut off control. Kita masukkan password, confirm. Nah, di sini ada 2 pilihan, restore engine dan stop engine. Pastikan terlebih dahulu untuk statusnya masih dalam keadaan restore. Dan sekarang saya akan nyalakan mesin mobil. Saya akan start. Oke, indikator di dashboard sudah menyala dan kemudian saya akan starter. Oke, sekarang mesin mobil sudah menyala. Nah, sekarang saya akan tes mematikan mesin mobil dari jarak jauh melalui aplikasinya. Oke, caranya kita pilih stop engine. Oke, setelah kita pilih stop engine, klik confirm. Kita tunggu beberapa detik. Indikator di dashboard sudah mati dan perlahan-lahan mesin mobil akan mati. Oke. Nah, sekarang mesin mobil sudah mati, teman-teman. Dan kalau di starter, dia tidak akan bisa menyala. Seperti ini. Nah, itu dia, teman-teman ya.
Nah, itulah fungsi untuk stop engine. Jadi melalui aplikasi ini kita bisa membuat mobil kita tidak bisa dibobol oleh orang atau tidak bisa dibawa oleh orang lain. Oke ya. Nah, untuk mengembalikannya, jangan lupa kita pilih Restore Engine. Oke. Kemudian klik Confirm. Nah, pada saat kunci kontak di posisi on, maka indikator di dashboard dia akan menyala dan mesin kalau di starter dia bisa hidup. Sip, selesai sudah. Nah, begitulah teman-teman cara menggunakan fitur engine cut off control. Oke, sobat semuanya, jadi itu saja pembahasan kita kali ini tentang cara instalasi dan penggunaan GPS dari Sherlock model G02S. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melalui email atau langsung saja ketikkan di kolom komentar pada video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Deanski. Sampai jumpa di video selanjutnya.